Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu Apen. Kita bersyukur saudara karena Tuhan masih memberi anugerah kasih Tuhan menyapa kita lewat khotbah dalam minggu kita pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua yang mendengarkan khotbah ini dimanapun saat ini berada, dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh dengan sukacita, diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini saudara. Itu yang saya harapkan dan doakan. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati kita di minggu Apen yang ketiga hari ini, tanggal 13 Desember 2020. Oleh karena itu marilah kita terlebih dahulu berdoa, memohon tuntunan Tuhan. Kita berdoa. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada minggu hari ini terambil dari kitab 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-24. Saya yakin ayat ini ayat yang sudah familiar bagi kita, yang sudah biasa kita dengar. Demikian bunyinya saudara, saya akan bacakan. Saudara siapkan Alkitab saudara. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap remeh nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan dalam khotbah kita pada minggu hari ini. Tema minggu kita sekaligus tema khotbah ini saudara, yaitu hidup tak bercacat pada kedatangan Tuhan. Itu yang akan kita lihat. Dalam bahasa Batak ini disebut ngoluna somartihas di haroroni Tuhani. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita hari ini sudah masuk dalam minggu Apen yang ketiga. Artinya tinggal 1 minggu lagi kita akan masuk dalam masa raya Natal. Tentunya kita telah mempersiapkan diri kita untuk menyambut sukacita Natal ini saudara. Karena minggu Apen ini sendiri adalah minggu persiapan, mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan, baik itu dalam konteks Natal maupun dalam konteks Maranatha. Beberapa minggu ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan bagaimana mempersiapkan diri untuk menyambut Tuhan saudara. Hari ini dalam hal penyambutan Tuhan itu, Tuhan berfirman supaya ketika Tuhan yang kita sambut itu datang, kita hidup di sana tidak bercacat. Itu yang perlu kita renungkan, supaya kita kedapatan tidak bercacat ketika Tuhan datang dan ketika kita menyambut kedatangan Tuhan. Tema minggu kita hari ini sudah jelas tadi bahwa hidup tak bercacat pada hari kedatangan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ungkapan ini sesungguhnya adalah keinginan hati Tuhan bagi setiap kita. Itu yang akan mendasari pemahaman kita. Bukan hanya keinginan kemanusiaan saja, tetapi ini sesungguhnya adalah keinginan hati Tuhan yang diungkapkan kepada kita melalui hambanya Paulus, terkhusus disampaikan kepada jemaat Tesalonika, juga kepada semua orang percaya di sepanjang segala masa, di sepanjang segala abad, ya, sampai pada hari kedatangan Tuhan yang kedua. Supaya kita semua sadar ada tanggung jawab terbesar yang perlu kita pahami dalam penantian kita, yaitu hidup kudus, hidup tak bercacat di hadapan Tuhan. Itu yang kita lihat. Dilihat dari sisi konteks teks pembacaan kita hari ini saudara, secara umum memang kita bisa melihat, atau secara umum khususnya teks khotbah kita saat ini, yaitu pasal 5 ayat 16-24. Di situ kita bisa melihat bahwa ada beberapa hal poin yang
perlu kita pahami dulu sebelum kita melihat isi khotbah kita hari ini. Yang pertama adalah sisi konteks teks ini, saudara. Jemaat Tesalonika ini sesungguhnya adalah sebuah jemaat yang awalnya kecil yang dilayani oleh Paulus sebagai buah pelayanan Paulus. Karena jemaat ini kecil sehingga mereka merasa tidak mampu menunjukkan diri tengah gemerlapnya kota Tesalonika sebagai kota perdagangan yang ramai, yang besar, saudara. Tetapi walaupun jemaat ini kecil, mereka adalah jemaat yang taat, mereka adalah jemaat yang setia kepada Tuhan, setia terhadap firman yang mereka terima, yang disampaikan atau diajarkan oleh Paulus, saudara. Sehingga kalau kita lihat, Paulus begitu bersuka cita dengan keadaan jemaat ini. Walaupun jemaat ini sesungguhnya mereka mengalami banyak tantangan, mereka mengalami banyak pergumulan, khususnya dari lawan-lawan Paulus yang memfitnah Paulus pada saat itu, karena mereka memfitnah Paulus sebagai pembawa pengajaran-pengajaran sesat yang mengacaukan kehidupan orang-orang di Tesalonika pada saat itu menurut mereka. Dan orang-orang seperti ini terus membenci, terus melakukan perlawanan terhadap jemaat Tesalonika pada mulanya. Apalagi seperti yang katakan tadi, kota Tesalonika adalah kota perdagangan yang sangat besar, pusat perdagangan di daerah Makedonia, saudara. Ini membuat kota itu menjadi tempat di mana ada banyak orang berkumpul dari latar belakang, karakter, sifat, perilaku, adat istiadat, agama dan kepercayaan, moral dan seterusnya, saudara. Sehingga sangat memungkinkan, saudara, bahwa situasi-situasi seperti itu mempengaruhi kehidupan jemaat. Itu yang kita lihat sebagai konteks yang terjadi. Belum lagi potensi kerusuhan karena adanya perbedaan-perbedaan pikiran, perbedaan-perbedaan pendapat di antara mereka. Di mana orang-orang Kristen yang ada di Tesalonika, mereka bergigih kokoh mempertahankan, memegang keyakinan iman mereka. Sehingga ada banyak orang yang menentang. Hal itu bisa memicu terjadinya perselisihan, persoalan, pertengkaran, bahkan kerusuhan di tengah-tengah mereka. Untuk itulah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengantisipasi dan melihat konteks teks tadi, Paulus mengirimkan surat ini kepada mereka untuk mengingatkan mereka akan identitas mereka yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, mereka memiliki identitas ilahi, mereka memiliki identitas rohani sebagai orang percaya. Itu yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat ini, supaya mereka selalu mengingat siapa mereka sebenarnya. Mereka memahami jati diri mereka sebagai pengikut Kristus, saudara. Di tengah-tengah situasi yang sulit mereka pahami pada saat itu, Paulus mengingatkan supaya mereka benar-benar tampil sebagai anak Tuhan, sebagai garam dan terang, sebagai pengikut Kristus yang sejati, yang menjadi contoh dan teladan, pandu bagi kehidupan orang-orang yang ada di Tesalonika. Untuk apa mereka dipilih, saudara? Ini penting. Saudara yang kasih Tuhan, mereka orang-orang yang sudah dipilih, kata Paulus. Dan bagaimana menyatakan diri kepada lingkungan sekitar mereka. Ini juga menjadi sebuah hal yang diajarkan oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika, supaya mereka sadar untuk apa Tuhan memilih dan apa tanggung jawab mereka sebagai orang-orang yang dipilih. Paulus berdoa, saudara, memohon kepada Tuhan. Dalam doanya juga di sini kalau kita baca ayat 23 dan 24 sangat jelas dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuh terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Inilah yang menjadi dasar sebenarnya, dasar berpijak tema khotbah kita saat ini, di mana sebagai orang percaya yang sudah dipilih oleh Tuhan, yang sudah menjadi anak-anak Tuhan, ya kita ditetapkan menjadi saksi di tengah-tengah dunia dimanapun kita ditempatkan Tuhan saat ini. Tuhan mau supaya kita hidup dalam kekudusan. Tuhan mau supaya kita hidup dalam kebenaran, saudara. Tuhan mau supaya kita hidup tidak bercacat, itu yang dimaksud.
bahkan sampai kepada kedatangan Tuhan. Karena Tuhan sangat menghargai anak-anaknya, orang-orang yang dipilihnya, dihormatinya, dihargainya. Tuhan mau supaya setiap kita yang mengenal identitas sebagai anak Tuhan menjaga diri untuk tetap hidup dalam kekudusan dan tidak bercacat sampai kedatangan Tuhan. Untuk itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui khotbah kita saat ini, Tuhan mau mengajari kita bagaimana supaya kita tetap terpelihara dalam kekudusan Tuhan, bahkan sampai kepada kedatangan Tuhan. Itu yang ingin kita lihat. Paulus mengatakan kepada jemaat di Tesalonika, dia katakan seperti ini, bersukacitalah. Ternyata saudara, sukacita ini merupakan modal yang sangat menentukan atau buah yang sangat menentukan kehidupan iman kita di hadapan Tuhan. Sukacita ini tidak bisa digantikan dengan apapun saudara. Tetapi sukacita ini adalah buah iman, buah kehidupan rohani yang benar di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan bersukacitalah senantiasa. Saya sering katakan saudara, memang sangat mudah kita bersukacita ketika situasi keadaan hidup ini gampang dan berjalan baik-baik saja. Tetapi seperti jemaat di Tesalonika, mereka tidak menghadapi hidup itu baik-baik saja. Ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak pergumulan yang mereka hadapi. Dan untuk itulah Paulus mengatakan, bersukacitalah senantiasa. Kenapa ini penting? Saya sering katakan saudara, bahwa sesungguhnya ketika kita hanya bersukacita dalam keadaan baik, dalam keadaan situasi yang lancar-lancar saja, itu artinya kita masih memiliki iman yang kecil. Ya, itu iman yang kecil saudara. Karena sesungguhnya Allah kita, Tuhan kita yang memanggil kita dalam kekudusan itu adalah yang paling besar, yang memampukan kita hidup dalam iman yang besar. Sehingga kalaupun kita dalam keadaan sulit, dalam keadaan dalam pergumulan yang berat, dalam keadaan kesusahan atau apapun seperti yang dialami oleh Tesalonika ini, kita tetap yakin bahwa Dia Tuhan Allah kita yang siap selalu bersama dengan kita, yang selalu menyertai dan mampu menguatkan, menolong dan memberkati kita. Itu sebabnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersukacita, karena Tuhan selalu ada menopang kita. Sukacita orang percaya tidak ditentukan oleh keadaan fisiknya, tetapi hatinya yang melekat kepada Tuhan dan percaya akan penyertaan Tuhan, akan kebaikan dan pertolongan Tuhan memimpin dan juga menyertai serta memberkati hidup kita. Jikalau kita tahu bahwa Tuhan bersama dengan kita, maka kita sangat yakin bahwa penyertaan Tuhan itu adalah kekuatan untuk melangkah bersama dengan Dia, sekalipun kita mengalami kesulitan-kesulitan hidup yang berat. Itu yang kita lihat di sini saudara. Sehingga kita diajari oleh firman Tuhan ini supaya kita senantiasa mengucap syukur atau bersukacita atas apapun yang terjadi dalam hidup ini. Bersukacita, itu yang pertama saudara. Ada tanda bahwa kita benar-benar hidup dalam persekutuan yang benar dengan Tuhan. Yang kedua, Paulus mengajarkan kepada jemaat di Tesalonika, tetaplah berdoa. Saudara yang kasih Tuhan, doa itu merupakan hal yang sangat penting dalam keberlangsungan kehidupan beriman kita di hadapan Tuhan, juga di tengah kesaksian hidup kita di dalam dunia ini. Sebagai orang percaya, kita juga akan terukur dari doa kita saudara, dari kehidupan berdoa kita. Karena kehidupan doa kita itulah sebagai satu tanda bahwa kehidupan rohani kita masih tetap eksis, masih tetap sehat saudara. Itu yang saya katakan. Seorang hamba Tuhan yang luar biasa diberkati Tuhan pernah berbicara demikian saudara, bahwa kesanggupan kita untuk tinggal bersama dengan Tuhan dalam bilik doa yang tersembunyi, dia katakan saudara, itu adalah jaminan bagi kita untuk berjalan bersama dengan Dia di luar. Karena semua hasil pencapaian kehidupan kita di luar itu adalah buah dari penyerahan kita kepada Tuhan di tempat yang tersembunyi tadi. Artinya betapa pentingnya kita berdoa dan tetap berdoa. Karena kita tahu seluruh kehidupan kita sebagai orang percaya ditopang oleh doa kita saudara. Itu yang perlu. Banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak pernah berdoa, tidak akan pernah bisa menikmati berkat. Itu yang perlu kita pahami saudara.
Rasul Paulus di sini mengetahui betapa berat tantangan yang dihadapi oleh jemaat Tesalonika. Ya, sebagaimana telah dijelaskan dalam konteks yang kita lihat tadi. Satu-satunya kekuatan yang dapat menopang kehidupan mereka adalah berdoa. Sehingga saudara, ungkapan yang disampaikan oleh Paulus di sini adalah tetaplah berdoa, atau berdoalah senantiasa, atau jangan pernah berhenti berdoa. Itu sebenarnya yang disampaikan di sini. Bagaimana kita memahami ungkapan ini? Yang ingin dijelaskan oleh Paulus kepada kita lewat ungkapan ini adalah, ya, Paulus ingin menekankan betapa pentingnya kita melekat dengan Tuhan, atau betapa pentingnya hubungan yang akrab, yang melekat dengan Tuhan. Orang yang memiliki hidup, ya, hubungan yang baik dengan Tuhan, mereka akan selalu memiliki jaminan kekuatan. Orang yang memiliki hubungan hidup yang baik dengan Tuhan akan selalu memiliki jaminan kepastian bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan akan selalu dikatakan menopang kita, Tuhan akan selalu membela kita, menyelamatkan kita, dan bahkan juga akan memenuhkan sukacita kita di dalam Dia. Hal inilah yang perlu kita pahami, saudara, yang menyukakan hati Paulus ketika jemaat di Tesalonika mereka tekun berdoa, mereka tekun bersekutu dengan Tuhan di tengah-tengah kesulitan yang begitu berat mereka hadapi karena iman percaya mereka kepada Tuhan. Karena Tuhan akan selalu menyertai orang-orang yang mau berdoa, dan penyertaan Tuhan itulah yang memungkinkan jemaat itu bisa bertahan sampai kepada Paulus menyampaikan surat ini kepada mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang kedua. Jadi tetaplah berdoa. Doa itu penopang kehidupan rohani kita, penopang iman kita, saudara. Yang ketiga dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak bisa kita sangkal bahwa sangat mudah untuk mengucap syukur kalau situasi kita berjalan dengan baik dan tidak ada masalah dalam hidup ini. Tetapi kita harus sadar, saudara, bahwa ternyata kehidupan tidak selalu itu seperti yang kita harapkan, tidak selalu seperti yang kita inginkan, saudara. Itu sebabnya Paulus mengingatkan kepada kita, juga kepada jemaat Tesalonika, supaya mereka mengucap syukur dalam segala hal. Ini penting, saudara. Pengucapan syukur kita atas segala sesuatu adalah bukti bahwa kita yakin percaya bahwa Tuhan bekerja juga atas segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Jadi ucapan syukur kita kepada Tuhan adalah bukti bahwa kita yakin bahwa Tuhan bekerja, yakin bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita, yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Melalui khotbah ini, saudara, saya ingin menekankan betapa penting kita bersyukur kepada Tuhan. Karena ucapan syukur kita adalah ukuran kualitas iman kita. Karena itu, saudaraku, sesungguhnya kita belum hidup dalam iman jika kita hanya mampu bersyukur untuk keberhasilan, keberuntungan semata yang kita raih. Karena kita tahu bahwa sekalipun kita mengalami pergumulan yang berat, keadaan yang tidak baik, yang sulit, tetapi kita mempunyai keyakinan percaya bahwa Dia, Tuhan, adalah Allah yang tetap setia bagi kita, yang mengasihi kita dan menyertai kita, dan sanggup menolong mengangkat hidup kita dan membebaskan serta memenuhkan hidup kita dengan sukacita. Oleh karena itu, saudaraku, dengan bersyukur atas segala hal seperti dikatakan oleh Paulus di sini, kita diajari oleh Tuhan untuk mampu menerima kenyataan dan keadaan hidup yang kita hadapi dalam situasi apapun. Kita menjalaninya hari demi hari, dalam situasi apapun yang diizinkan Tuhan untuk kita jalani hari demi hari. Karena itulah cara Tuhan menyatakan dirinya dan juga kehendak kasih-Nya kepada kita, saudara. Itu yang kita dapatkan pada kesempatan itu. Karena itu Paulus juga mengatakan, saudara, janganlah padamkan roh, dan jangan anggap remeh nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ini menjadi pendorong kita untuk mengerti bagaimana kita tetap bisa bersukacita, bagaimana kita bisa tetap berdoa, bagaimana kita tetap dapat mengucap syukur. Saya sangat percaya, saudara, orang yang dipimpin oleh Tuhan melalui Roh Kudus, dia akan mampu melakukan ini. Tetapi orang yang belum
sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan sangat sulit melakukan tanggung jawab ini. Ini ukurannya. Dan juga yang kedua, orang yang memahami kebenaran firman Tuhan akan sangat mudah juga melakukan ini. Tetapi orang yang belum mengerti, memahami kebenaran firman, dia akan sulit melakukan ini. Karena itu katakan, jangan padamkan roh, jangan anggap remeh nubuat-nubuat, jangan menganggap remeh firman Tuhan. Sehingga dikatakan perlu menguji segala sesuatu. Karena terkadang kehidupan kedagingan kita membuat kita sepertinya terlena, saudara. Terlena atas sukacita dunia yang palsu. Tetapi oleh pertolongan Roh Kudus, kita akan diberikan kemampuan untuk melihat hidup tidak hanya dari sisi duniawi saja, tetapi dari sisi iman, sisi kepercayaan kita kepada Tuhan, yang tidak hanya melihat hidup dari sisi baiknya saja, tetapi dari sisi buruk yang mendatangkan kepada kita penderitaan, kesulitan. Tetapi di sana ketika kita mampu mengandalkan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan dalam situasi sulit seperti itu, kita akan bisa melihat kekuatan tangan Tuhan ternyata ada, menopang, menyertai, juga memberkati kita. Sehingga kita mampu, saudara, menguji segala sesuatu itu senantiasa karena kita berpegang kepada Roh Tuhan dan juga kepada firman Tuhan. Itu yang kita dapatkan. Sebagai penutup atau kesimpulan penutup, saudara, dalam memasuki Minggu Apen yang ketiga hari ini. Karena ini firman Tuhan ini disampaikan kepada kita pada saat situasi suasana Apen yang ketiga. Kita diajak, saudara, untuk menguji diri kita sebenarnya. Melalui kebenaran ini, Tuhan mengajak kita untuk menguji diri, mengintrospeksi dan menguji diri. Karena Apen ini adalah masa penantian Tuhan. Dan orang Kristen harus selalu mengingat bahwa kita ini selalu hidup dalam masa antara. Ini penting, yaitu sudah, sedang, dan akan. Kita ada di 3 masa ini, saudara. Kita hidup di antara 3 masa ini, antara sudah, sedang, dan akan datang. Itu yang perlu kita pahami. Artinya yang kita nantikan itu, saudara, sesungguhnya adalah Kristus yang sudah datang. Jadi Kristus itu sudah datang. Persiapan penantian kita akan kedatangan Tuhan itu lebih kepada persiapan iman. Bagaimana kita menyambut Tuhan hadir dalam hidup kita hari demi hari. Dan dia sedang datang. Itu sebenarnya setiap hari kita perlu membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Karena dia sedang ada di tengah-tengah kita. Immanuel, saudara. Tetapi dia juga akan datang, saudara. Itu yang disebutkan Maranatha. Dan dalam kedatangan yang kedua inilah penantian terbesar kita, di mana orang-orang sungguh menantikan Tuhan dengan benar akan menerima kedatangan Tuhan itu dengan sukacita. Tetapi jika tidak, akan menerima kedatangan Tuhan itu dengan duka cita. Itu dengan kertak gigi dan penderitaan. Itu yang ingin kita lihat. Sehingga saudaraku yang dikasih Tuhan, karena itu Paulus selalu mengingatkan kita akan nasihat Yesus, supaya kita selalu berjaga-jaga, supaya kita selalu berdoa dan waspada. Karena kedatangan Tuhan yang sedang kita nantikan pada hari Maranatha itu belum juga kunjung tiba, saudara. Kita masih tetap sedang menantikannya. Sebagaimana tema khotbah kita hari ini, saudaraku, yaitu hidup tak bercacat pada kedatangan Tuhan. Hal ini membawa kita untuk dapat merenung tentang cara hidup kita hari demi hari yang sudah kita lalui. Satu-satunya nasihat Tuhan yang disampaikan oleh Paulus kepada kita hari ini adalah jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan, supaya kita bisa kokoh berdiri dalam pondasi iman kita yang tidak bercacat itu, saudara. Firman Tuhan mengingatkan kita kembali dengan keras, jauhkan dirimu dari segala jenis kejahatan tanpa terkecuali. Yaitu mari kita selalu menyadari jati diri kita sebagai orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan, orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Kita tahu, saudara, bahwa ada kekuatan besar yang kita miliki dalam hidup ini sebagai pengikut Kristus, yaitu kekuatan pengaruh. Kalaulah kita sadar kita orang yang sudah dipilih, orang yang sudah dipanggil, dipilih, dikuduskan Tuhan, dalam pemanggilan pengudusan Tuhan itu ada meterai Tuhan di dalam hidup kita. Meterai Tuhan inilah yang memungkinkan kita
menjadi orang-orang yang harus memahami bahwa kita memiliki pengaruh ilahi dalam hidup ini. Kita tidak gampang terpengaruh sebenarnya, tetapi kita sebenarnya harus hidup memberi pengaruh itu. Sebuah kekuatan yang dapat mengubah dunia yang gelap dan memancarkan sinar sebagai terang dunia dimanapun kita berada. Itulah hakikat yang ingin kita gapai dalam minggu-minggu Advent yang sedang kita rayakan saat ini. Supaya kita dipersiapkan Tuhan, memahami tanggung jawab kita bahwa kita adalah terang. Terang akan selalu mengubah kegelapan, akan selalu mengusir kegelapan, dan terang dunia itu akan bersinar untuk memberi pengaruh sehingga sebanyak mungkin orang dapat mengenal Tuhan lewat kehidupan kita. Kita juga diingatkan saudara bahwa kedatangan Tuhan akan selalu menuntut persiapan baik tubuh, jiwa, dan roh kita. Hal itu dapat kita lakukan dengan berpedoman kepada 3 hal yang sudah kita belajar tadi saudara, supaya nasihat besar yang sudah kita terima sebelumnya itu dapat menjadi penuntun hidup kita, yaitu supaya kita tetap dapat bersuka cita, kita tetap hidup dalam doa, dan selalu dalam pengucapan syukur apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini saudara. Sehingga dalam segala hal kita benar-benar memahami tanggung jawab kita sebagai orang percaya, tanggung jawab kita sebagai orang sudah dipanggil dan percaya kepada Tuhan, yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Kita hidup diberkati, supaya lewat hidup kita yang diberkati, kita juga boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang yang juga merindukan berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Oleh karena saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjadi pribadi dan jemaat yang selalu waspada, memahami jati diri kita. Jangan biarkan kehidupan kerohanianmu, pemilihan pengudusanmu itu menjadi bercacat oleh karena kurang memahami tanggung jawabmu, jati dirimu sebagai orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan saudara. Mari lewat renungan ini kita mohon kekuatan Tuhan memampukan kita untuk bisa hidup dalam kemenangan Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang menyapa kami dalam kesempatan ini. Berkati umat Tuhan yang mendengarkannya. Biar kami dikuatkan untuk menyadari bagaimana penting kami menjaga hidup tak bercacat sampai kedatangan Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang berduka hiburkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang sakit Tuhan pulihkan, yang mencari pekerjaan Tuhan berikan pekerjaan, yang mencari jodoh Tuhan berikan jodoh yang baik, yang mengharapkan keturunan Tuhan berikan mereka keturunan yang baik. Anak-anak kami dalam pendidikan Tuhan berkati. Masih banyak anak-anak-Mu yang terikat dengan kuasa gelap dilepaskan. Kami mohon anugerah Tuhan menyapa setiap umat Tuhan yang mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Terpujilah nama Bapa dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang saudara akan hadapi ke depan ini, saya hanya mau berpesan, tetaplah semangat, jadilah kuat, dan bersukacita senantiasa serta mengucap syukur dalam segala sesuatu, karena itu dikehendaki Tuhan dari hidup saudara. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Dan kami berharap saudara akan membantu kami untuk juga men-share, membagikan khotbah ini, supaya ada banyak orang bisa menonton saudara dan mereka juga diberkati Tuhan seperti saudara hari ini. Itu harapan kami. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horizon Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Selamat Minggu Advent yang ketiga. Tuhan memberkati saudara. Shalom.